Aset sekolah seringnya kita cuma anggap sebagai daftar barang kan? Tapi gimana kalau aset yang sering terabaikan itu sebenarnya bisa kita ubah jadi salah satu kekuatan utama untuk pendidikan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar caranya. Coba deh, pernah nggak Anda lihat proyektor yang jarang dipakai atau komputer lama yang numpuk di gudang? Atau mungkin kepikiran, ini semua barang sekolah kita kecatat dengan benar nggak ya? Ternyata, ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini punya dampak yang gede banget. Dan ini dia alasannya. Angka ini bukan cuma angka loh. Ini adalah contoh nyata. Bukti kerugian gara-gara salah kelola aset, dana yang harusnya buat belajar mengajar. Ini nunjukin kalau manajemen aset yang buruk itu bukan cuma soal efisiensi, tapi juga bisa jadi celah buat penyalahgunaan. Untuk itu, biar kita nggak bingung, ini dia alur pembahasan kita. Kita akan mulai dari masalahnya, terus kita pahami definisinya, kita lihat solusinya, lalu kita intip teknologinya dan masa depannya. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu akar masalahnya. Selain kasus-kasus ekstrim kayak tadi, kenapa sih kok banyak banget aset sekolah yang akhirnya nggak kepake secara maksimal? Nah, di luar kasus korupsi, masalah yang sebenarnya lebih sering kejadian tuh ya kayak gini nih. Daftar inventaris yang nggak akurat, komputer di lab yang lebih sering nganggur daripada dipakai, atau AC rusak yang dibiarin aja karena katanya nggak ada anggaran. Ini semua kan pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa bikin proses belajar jadi lebih baik. Oke, setelah tahu masalahnya, kita nggak bisa dong memperbaikinya kalau nggak tahu apa yang mau diperbaiki. Jadi, apa sih sebenarnya aset sekolah itu? Kalau menurut aturan resminya ya, aset itu bukan cuma soal barang. Aset adalah sumber daya yang bisa kasih manfaat di masa depan. Entah itu manfaat ekonomi atau sosial. Gedung sekolah misalnya, kasih manfaat sosial sebagai tempat belajar. Nah, kata kuncinya di sini, potensi manfaat di masa depan. Gampangnya, aset itu kebagi dua. Ada aset lancar, ini yang cepat muternya atau gampang jadi uang, kayak uang kas atau stok ATK di gudang. Terus ada aset tidak lancar. Nah, ini nih tulang punggungnya sekolah. Aset jangka panjang kayak tanah, gedung, sama peralatan lab. Dan kalau kita lihat, cakupannya itu luas banget loh. Bukan cuma tanah sama gedung, tapi juga semua isinya. Mulai dari komputer, proyektor, buku-buku di perpustakaan, sampai yang nggak kelihatan, kayak lisensi software atau hak cipta materi ajar. Semuanya ini adalah aset yang perlu dikelola dengan baik. Oke, kita udah tahu apanya. Sekarang kita bahas gimananya. Mengelola aset dengan efektif itu bukan sulap. Tapi ada siklusnya, ada prosesnya yang sistematis, dan bisa kita terapkan. Prosesnya itu mulai dari inventarisasi, kita data dulu semua yang kita punya. Terus kita cek surat-suratnya, legalitasnya aman nggak? Habis itu kita hitung nilainya berapa sekarang. Baru deh kita pakai dan rawat baik-baik biar awet. Dan terakhir, kalau emang udah nggak layak, ya dihapus dari daftar biar nggak jadi beban. Tiap langkah ini saling terkait dan penting banget. Terus, gimana caranya biar semua proses tadi jalan dengan efisien? Nah, disinilah teknologi masuk. Kita kenalan yuk sama yang namanya Sistem Informasi Manajemen Aset, atau disingkat SIMA. Ide pakai sistem digital ini sebenarnya bukan hal baru ya. Kalau kita cari-cari, udah banyak banget institusi pendidikan yang ngomongin ini. Dan dari puluhan riset yang ada, kesimpulannya tuh mirip-mirip, baik soal untungnya maupun tantangannya. Di satu sisi, untungnya tuh banyak banget. Bikin pengelolaan jadi lebih efisien, transparan, datanya akurat, yang ujung-ujungnya bisa nekan biaya. Tapi, di sisi lain, tantangannya juga nggak main-main. Ada biaya di awal, butuh waktu buat orang terbiasa, perlu ada pelatihan, dan yang paling susah, mubah kebiasaan dari manual ke digital. Ini semacam trade-off yang perlu dipikirin baik-baik. Tapi, digitalisasi yang kita lihat sekarang tuh baru permulaan loh. Teknologi kan nggak pernah berhenti berkembang. Ini membuka pintu ke masa depan manajemen aset yang lebih canggih lagi. Yuk kita intip kayak apa bentuknya. Pertama, ada big data. Ini bisa mengubah daftar inventaris dari sekedar catatan jadi sumber wawasan strategis. Dengan analisis data, sekolah bisa tahu misalnya, kapan sih waktu terbaik buat ganti komputer, atau laboratorium mana yang paling sering dipakai. Jadi keputusan jadi lebih cerdas, nggak cuma berdasarkan kira-kira. Selanjutnya, ada Internet of Things atau IoT. Coba bayangin, tiap AC, proyektor, atau bahkan bus sekolah dipasangin sensor yang nyambung ke internet. Jadinya, kita bisa pantau kondisinya real time, tahu kapan perlu diservis sebelum beneran rusak. Jadi kita bisa antisipasi, bukan nunggu rusak baru diperbaiki. Dan yang paling canggih, ada Artificial Intelligence atau AI. AI ini bisa ngerjain tugas-tugas ribet secara otomatis, kayak nyocokin data.
Tapi yang lebih keren, dia bisa jadi semacam sistem peringatan dini. AI bisa belajar dari pola-pola yang ada dan kasih tahu kita kalau ada potensi masalah bahkan sebelum kita sadar. Visi dari Ibu Menteri Keuangan ini, walaupun konteksnya aset negara, sebenarnya relevan banget buat pendidikan. Tujuannya itu bukan lagi cuma jadi administrator yang tukang catat, tapi naik kelas jadi Distinguished Asset Manager, pengelola aset yang bisa menciptakan nilai lebih. Coba bayangin kalau mindset ini diterapkan di tiap sekolah. Jadi intinya, ini soal pergeseran cara pandang. Pertanyaannya bukan lagi sekedar punya apa, tapi gimana cara mengelolanya biar bisa mendukung tujuan utama, yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita semua. Apakah institusi kita udah siap untuk jadi Distinguished Asset Manager?